Disiplin diri itu akan menjadikan kita ini pribadi yang berdampak. Berdampak untuk apa? Yang pertama tentu untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lain, yang paling utama adalah untuk Tuhan. Orang itu kalau nggak berdampak bagi diri sendiri, pasti bikin susah orang lain. Iya Pak ya? Ya, coba saudara renungkan perkataan saya ini. Kalau orang bagi dirinya sendiri aja nggak berdampak, ya itu pasti dia bikin susah orang lain. Sebaliknya orang yang bagi dirinya sendiri dia sudah berdampak, maka dia akan meringankan beban orang lain. Kalau kau sebagai anak hidupmu berdampak, saya bilang sama anak saya, kalau kau hidup berdampak bagi dirimu sendiri, itu setidaknya kau tidak akan menyusahkan orang lain. Ya kita juga kan jengkel kalau lihat anak bangun pegang HP terus sehari-harian, lalu nggak melakukan sesuatu. Saya selalu ingetin, nasihatin anak-anak saya, coba kamu renungkan hari ini dampak apa yang sudah kamu lakukan untuk dirimu dan bagi orang lain. Iya nggak Bapak Ibu? Ya saya selalu bilang sama anak saya, Mami sampai jam segini Mami sudah masak tadi pagi, kamu satu rumah udah makan. Itu dampak yang Mami beri buat kamu. Mami udah urus tanaman, Mami udah nyapu, udah ngepel. Setidaknya kamu lihat rumah yang bagus, ya itu karena Mami ini mau berdampak. Nah kamu sebagai anak, apa yang sudah kamu lakukan? Bapak Ibu, mari di hari-hari ini kita jangan hanya menjalani hidup, tapi kita semua mau berubah agar hidup kita ini berdampak. Karena kalau orang itu hidupnya nggak berdampak malah bikin susah orang lain, ya terus ngapain lu hidup gitu ya? Ya Pak ya saudara, ya kok hidup cuma bikin susah orang. Suami kalau nggak berdampak bagi dirinya sendiri, maka dia pasti akan merepotkan istri dan anaknya. Anak kalau nggak berdampak buat dirinya sendiri, dia nyusahin orang tua. Istri kalau nggak berdampak buat dirinya sendiri, maka dia akan pasti nyusahin suami dan anaknya. Itu aja saudara. Nah kita ini menjadi Kristen, apakah kita sudah berdampak hidup kita? Ya bagi diri kita dulu aja, dan juga bagi orang lain. Baru kita bicara bagi Tuhan. Karena kalau kau sudah merasa berdampak bagi Tuhan, pada orang lain nggak lihat dampakmu, omong kosong kan itu. Makanya banyak orang bilang tuh kalau di gereja itu hebat dia, tapi di rumah pret. Maka Alkitab berkata, kalau ada seorang merasa dia berarti, padahal dia nggak berarti apa-apa, kamu GR, kamu menipu dirimu sendiri. Ya kenapa saya bilang tadi kita berdampak dulu bagi diri kita, bagi orang lain, baru kita bisa bagi Tuhan. Ya karena kalau buat diri kita, buat orang lain kan gak berdampak, tapi kita merasa kita pelayanan hebat, tiap minggu kita khotbah, kita main musik, padahal hidup kita tuh aduh ya sorry aja ya, maaf saudara. Tapi sekarang banyak orang, saya tanya sama ada anak-anak muda, kamu kok dugem kenapa? Ya yang penting kan kalau minggu ke gereja Bu, biar seimbang. Kayaknya kalau saya jadi Tuhan udah saya cabut deh nyawamu. Ya untung bukan saya Tuhan. Kok ada orang main-main gitu sama Tuhan ya? Ke gereja untuk menyeimbangkan dosa. Karena dia seminggu sudah berdosa, jadi hari Minggu dia ke gereja untuk bisa disucikan lagi, supaya satu minggu ada modal untuk bikin dosa lagi. Terus lu pikir Tuhan itu siapa? Ya, saudara, bagaimana kita menghormati Tuhan? Seperti itu, sejauh itulah hidup kita ini akan dimuliakan Tuhan. Kalau kau main-main dengan Tuhan, maka sorry aja. Nah hari ini kita mau belajar. Rasul Paulus saudara berkata begini. Kenapa Rasul Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Korintus? Kita baca saja mulai dari 1 Korintus 9 ayat 24. Tadi ayat 27 yang terakhir. Kita baca dulu ayat 24. Kenapa tadi Rasul Paulus menulis seperti itu? Kita lihat dari ayat 24. Di sana dia katakan begini saudara. Kita baca bersama kalau sudah ada. 1 Korintus 9 ayat 24. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian supaya apa? Untuk apa? Memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu
Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang tulis Rasul Paulus. Kita semua tahu bagaimana kesungguhan, kegigihan seorang Rasul Paulus dalam pelayanan. Tapi dia masih bilang begini, aku takut jangan sampai aku sudah pelayanan, sudah memberitakan Injil, tapi aku ditolak. Sekelas Rasul Paulus masih punya ketakutan nanti ditolak sama Tuhan. Nah, saudara takut enggak ditolak? Kagak bu, kita kan kasih karunia. Ya, banyak orang terlalu pede, saudara. Ini sekelas Rasul Paulus yang hidup di zaman perjanjian baru, bukan perjanjian lama ini. Ini perjanjian baru, sudah zaman kasih karunia. Yesus sudah datang, Yesus sudah mati bagi Rasul Paulus. Tapi dia berkata, ini yang dia lakukan Bapak Ibu. Rasul Paulus itu dia pelayanan karam kapal, di penjara berkali-kali, disiksa, didera, mau dibunuh, dijebloskan dalam penjara, ya, karam kapal, tenggelam, kelaparan, kedinginan. Itu Rasul Paulus loh. Kita ini lakukan apa untuk Tuhan? Halo saudara. Ya, saya aja kemarin pelayanan ke Kalimantan, saudara. Lalu kita tiba di samping sungai dan sopirnya bilang, Bu, nanti kita nyebrang ya. Seberangannya mana? Itu perahu dari kayu, dan mobil harus naik ke perahu itu. Saya agak deg-degan. Hah? Yakin? Mobil kita naik di perahu itu? Itu perahu dari kayu loh mas. Iya, tapi udah biasa Bu di sini, tenang, aman. Itu aja saya deg-degan. Ya, ini Rasul Paulus, saudara. Menderita karam kapal, di penjara, dipukul, didera, difitnah, dianiaya, harus menghadapi mahkamah berkali-kali, harus masuk penjara berkali-kali. Dia berkata, setiap hari kami berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Tiap hari loh. Tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Tolong kita berpikir sedikit dengan rasio dan pikiran kita. Rasul Paulus tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Kita tiap hari berada dalam apa? Hello? Kenyamanan, santai-santai, nonton TV, main game. Begitu ada penderitaan, Tuhan di mana kau, Pret? Itu orang Kristen sekarang. Nggak pernah menderita bagi Kristus, nggak pernah. Boro-boro bahaya maut karena nama Yesus, boro-boro. Orang konseling sekarang yang ada itu ya dikejar utang, dikejar pinjol, itu toh masalahnya, bukan bahaya maut karena nama Yesus, bukan. Itu alay lebay, ya. Dan masih yakin masuk surga, pede karena Tuhan sudah mati bagi saya, dia sudah bayar utang-utangku. Itu orang Kristen zaman sekarang. Bayangkan saudara, membaca ayat ini tuh saya malu loh. Kenapa yang menjadi idola saya tuh di Alkitab yang pertama Yesus, kedua Rasul Paulus. Makanya khotbah-khotbah saya hampir sedikit mirip dengan Rasul Paulus lah. Karena saya suka membaca surat-suratnya yang keras bagi orang Kristen. Soalnya memang orang Kristen ini kalau nggak dikerasi, aduh kepala batunya minta ampun. Ya, dan masih yakin masuk surga itu yang mengerikan itu. Pede masuk surga, berdosa, dugem, bersinah, utang nggak bayar, tapi yakin masuk surga. Main-main dengan Tuhan, pelayanan hari Minggu, nanti dugem lagi, bersinah lagi, kumpul kebo lagi. Tapi yakin banget masuk surga, itu yang saya bingung saudara. Sementara Rasul Paulus yang pelayanan masuk dalam bahaya maut, tiap hari mau mati karena mau dibunuh, karena karam kapal, itu masih bilang begini, aku takut. Jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, sudah setengah mati, tapi aku ditolak. Itu loh, itu yang kita perlu belajar saudara. Nah, bagaimana kita ini menjadi pribadi yang disiplin supaya hidup kita ini berdampak untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk Tuhan. Pernah nggak kita ini menyadari bagaimana ya saya ini hidup nggak merepotkan orang? Itu dulu aja.
Itu dulu aja, jangan repotin orang tuamu, jangan repotin keluargamu, jangan repotin anakmu, jangan repotin siapa-siapa. Coba kita ini menguasai diri menurut ukuran iman, supaya yang pertama, jangan repotin orang karena hidupmu. Amin, saudara. Berusaha. Kita coba buat diri sendiri. Saya bilang sama anak saya, coba kamu jangan repotin orang tua, coba berusaha. Ya kalau uang memang harus minta karena memang masih sekolah, tapi setidaknya untuk hal-hal lain, coba mandiri dulu bagi dirimu sendiri. Latih dirimu, disiplinkan dirimu. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata begini, saudara, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Waktu kita berkata kita percaya Yesus, kita ini ada dalam gelanggang pertandingan. Saudara mau atau tidak, saudara setuju atau tidak, saudara harus berlari. Karena engkau sudah masuk dalam gelanggang pertandingan. Jangan santai dengan hidupmu, jangan santai dengan imanmu. Berlari untuk yang pertama untuk apa? Kendalikan dirimu sendiri. Ubah hidupmu sendiri. Supaya Rasul Paulus bilang apa? Karena mereka itu yang di dalam pertandingan itu, mereka berlari, tapi hanya satu orang yang dapat hadiah. Untuk memperoleh hadiah, kita ini juga berlari dalam iman untuk kita ini memperoleh mahkota yang abadi. Kalau untuk mengejar hadiah mahkota yang sementara aja orang berlari begitu rupa, apalagi kita ini yang untuk memperoleh mahkota yang abadi, harusnya lebih lagi, saudara. Karena pernahkah saudara sadari bahwa kita ini di hidup ini kita harus sukses. Yang pertama sukses di dunia ini, yang kedua sukses sampai pada kekekalan. Kalau cuma buat sukses di dunia ini, ngapain kau kaya di dunia tapi kau binasa? Buat apa? Bukan itu tujuan Tuhan. Karena itu kekayaan bukan tujuan kita. Kekayaan rohani itu yang menjadi tujuan akhir kita. Kalau kita mengejar kekayaan rohani, maka kita sukses di dunia dan juga sukses sampai kekekalan, sampai Tuhan datang. Apakah kita cuma mau kaya di dunia ini aja? Lalu kau setelah mati, urusan matilah. Hello saudara, kita ini hidup untuk mempersiapkan kematian. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi kehidupan yang sesungguhnya setelah kita mati, itu yang kekal dan abadi. Yang di dunia ini kita akan tinggalkan semua. Ya, waktu kita mati pun orang akan lupa kita kok. Nggak lama pasti, paling 1 hari 2 hari masih nangis lah ya. Kalau suaminya mati, istrinya nangis ya. Istri nangis biasa sampai bertahun-tahun, itu masih nangis ingat suami. Tapi kalau istrinya mati, paling suaminya nangis ya 1 bulan toh, abis itu udah dapat yang baru. Ya, iya nggak saudara ya. Maka istrinya bilang sama suaminya, Pak, aku nanti kalau mati cuma 2 permintaanku. Iya ma, apa ma? Yang pertama ya urus anak-anak. Oh oke ma. Yang kedua, kamu boleh nikah lagi. Ya kalau kuburan saya sudah kering. Iya terus, ya. Dan jangan lupa tiap hari siram kuburan saya. Berarti enggak nikah, enggak boleh nikah lagi ya. Jadi kalau kita mati, orang ya lupa saudara segala kesuksesan yang kau bangun, jerih payahmu yang kau buat tiap hari. Kau mati-matian kejar harta dunia. Waktu kau mati, orang cuma akan ingat tuh paling sebulan. Ya setelah itu kamu akan dilupakan. Karena Alkitab bilang orang kalau sudah mati, ya dia tidak ada lagi. Kenangan akan hidupnya pun akan dilupakan orang. Nggak ada orang mati itu diingat terus saudara. Nggak ada. Ya, nggak ada. Suami istri pun ya pasti cuma ingat, aduh istri saya atau suami saya dulu. Tapi setelah itu udah. Nggak tiap hari dia akan nangis dan akan ingat terus dirimu. Kagak. Karena di dunia ini gak ada yang abadi. Makanya jangan terlalu mengejar sesuatu yang duniawi sampai kau habiskan energimu. Stop mengejar keinginan dunia sampai tiba-tiba Tuhan yang stop jantungnya. Ya, dan tiba-tiba mati dan akhirnya dia lupa. Aduh, saya ini ternyata menghabiskan waktu selama ini bukan untuk memikirkan sesuatu yang kekal. Ayo berlari begitu rupa, kata Rasul Paulus. Ya, mereka itu berlari begitu rupa untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita ini untuk memperoleh mahkota yang abadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, yang pertama menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kalau untuk mahkota yang fana saja orang menguasai diri dalam segala hal, apalagi untuk mahkota yang abadi. Lebih lagi kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ya, dalam kedagingan kita, emosi kita, kemarahan kita, sikap hati kita, cara berpikir kita harus menguasai diri, saudara. Dan itu diperlukan kedisiplinan yang begitu luar biasa. Yang aku ini kok pemarah ya, dalam nama Yesus aku tidak mau marah-marah. Ya, dan kita mulai melatih diri kita. Saya ini kok tukang bersinah ya, dalam nama Yesus aku nggak mau lagi. Saya ini kok masih merokok ya, dalam nama Yesus aku pasti bisa. Lalu kau mulai fokus dengan hal itu, latih terus dirimu. Karena ada mahkota yang abadi yang menanti kita. Itu orang olahragawan, saudara, dia cuma dapat piala yang fana loh. Tapi disuruh berhenti rokok, berhenti mereka. Langsung dia harus bangun, begitu bangun ya udah dia udah latihan lagi. Setelah itu dia tidur lagi, dia makan siang, makannya pun ya ndak boleh ya, nggak bisa makan cilok, ndak bisa ya, cireng. Itu ndak boleh, saudara. Ya itu sangat dilarang ya di Indonesia itu makan cireng, saudara ya, cilok tuh dimakan. Saya juga bingung itu makanan apa gitu ya, makanan yang perbodoh otak itu, menyumbat otak itu, saudara, jangan dimakan ya. Ya udah pasti dia nggak boleh makan begitu. Jadi dia makannya daging, makannya steak, makan telur ya. Itu kan yang sehat. Ya, dan dia harus ngikuti itu. Disiplin diri benar-benar. Habis itu dia makan, dia istirahat lagi. Ya, dia nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nanti sore dia latihan lagi. Ya memang dia hidup untuk itu. Karena ya dia harus menjadi juara, dapat piala, mahkota yang fana. Nah, kita ini disediakan Tuhan mahkota yang abadi loh, yang sampai pada kekekalan. Masa kita nggak mau melatih diri kita? Disiplin untuk baca firman, disiplin untuk ya membangun hubungan dengan Tuhan, disiplin untuk menjaga diri, disiplin untuk tidak berdosa, disiplin untuk ya untuk hal-hal yang seperti itu. Karena jangan hanya mengejar hal-hal yang fana di dunia ini. Ya saking fananya pokoknya uang jadi nomor satu. Ya sampai ada bapak-bapak yang ngomong, saya tuh nggak peduli, biarpun nama baik saya dijelekin oleh ipar saya, oleh orang lain, oleh teman saya, oleh mertua saya. Yang penting nama baik saya di BNI, BRI dan BCA tetap baik, supaya BI checking saya tetap aman. Ini orang kalau sudah hidupnya hanya tertuju pada dunia ya begini ini. Ya pokoknya nama baik di bank saja yang dia jaga itu. Ya karena kalau mau utang ya perlu BI checking, namanya tetap baik, walaupun di mata orang namanya rusak nggak peduli, pokoknya BI checking aman. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita ini harus mengejar sesuatu yang sampai pada kekekalan. Ayo latih dirimu. Rasul Paulus berkata mereka itu menguasai dirinya dalam segala hal loh. Mereka berbuat demikian untuk peroleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Karena itu kata Rasul Paulus, aku tidak mau berlari tanpa tujuan. Ya, dan aku juga bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara pernah ketemu orang ikut lomba lari terus, "Mas, tujuan finishnya di mana?" Nggak tahu, pokoknya aku lari aja. Itu namanya kau lari dari kenyataan, bukan pelari begitu. Nggak ada orang lari itu nggak tahu tujuan finishnya di mana, pokoknya lari tok. Ada yang begitu? Hati-hati loh, kalau kau lari tanpa tujuan bisa tembus ke rumah janda. Apalagi di bapak-bapak ya. Pernah ada kejadian kan di berita, suaminya tiap pagi lari pagi, tiba-tiba ya satu saat ditemukan tewas di rumah janda, ternyata tetangganya sendiri. Jadi tiap pagi suaminya ini izin sama istrinya mau lari pagi, ternyata dia lari-lari di tempat. Dan Tuhan itu kan tidak buta, saudara. Orang kalau berdosa, hati-hati, murka Tuhan turun, bener. Tiba-tiba heboh satu perumahan. Ya Bapak ini kok ditemukan mati di... dan itu ternyata tetangganya sendiri. Tinju yang saya itu baca berita lucu ya. Berarti suaminya ini kalau pamit, dadah ma, lari pagi dulu jam 5 kan. Dia lari dulu sampai di pojok gang. Istrinya kan lihat dari pagar, hati-hati Pak. Abis itu dia balik lagi. Karena tetangganya, saudara. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya.
hanya boleh dilakukan oleh para ahli saja. Kalau belum ahli jangan coba-coba. Itu ya karena larinya tanpa oh ada juga sih tujuannya janda sih. Dan mati serangan jantung lagi di rumah janda. Soalnya orang tuh kalau selingkuh jantungnya berpacu cepat. Benar saudara, kan takut ketahuan istri tuh. Iya, ketemu janda jantungnya sudah berdegup-degup karena jatuh cinta, ditambah lagi takut ketahuan istri. Pokoknya suami itu kalau mau menjaga jantungnya tetap sehat, ya jangan sembunyi dosa dari istri, apalagi sembunyi uang. Kau pasti deg-degan terus juga. Ya, sembunyikan uang dari istri itu gemeteran loh. Benar nggak bapak-bapak? Oh enggak ya, di sini karena semua bapak-bapaknya nggak ada yang sembunyi uang dari istri di sini ya, karena semua terbuka jadi nggak merasakan kali ya. Tapi dalam hati iya banget bu. Jadi saudara sampai di mana tadi nih ya, janda ya. Jadi ini ya berlari ya. Rasul Paulus bilang aku ndak mau jadi pelari yang berlari tanpa tujuan. Ngapain saudara? Ngapain saya pelayanan kalau pada akhirnya saya ditolak sama Tuhan? Buat apa? Mengapain kalian main musik kalau pada akhirnya kalian tahu hidupmu tuh nggak berkenan sama Tuhan? Mending main di black hole sana atau black apa itu, black owl, black apalah, black itu, ya. Mending di sana. Tahu-tahu memang sekalian. Ngapain saya khotbah kalau saya tidak yakin bahwa saya melakukan yang saya khotbahkan, bahwa saya tahu nanti saya masuk surga bersama Tuhan. Ngapain? Rasul Paulus bilang jangan, ya, jangan berlari tanpa tujuan. Ya itu tadi, nggak ada pelari. Mas finishnya di mana? Nggak tahu. Pokoknya aku lari aja. Ya nggak ada saudara. Harus ada kepastian. Ini bicara tentang kepastian. Makanya disiplinkan diri kita. Saya kalau khotbah ya untuk saya dulu yang pertama. Saya lakukan nggak ini firman ya. Saya khotbah tentang kepahitan. Lepaskan pengampunan. Kalau saya nggak mengampuni, ya ngapain saya khotbah? Ya yang pertama saya mengampuni enggak ya. Kalau saya enggak mengampuni ya saya enggak mau khotbahin ini. Wong saya enggak melakukan kok. Itu yang dimaksud Rasul Paulus, berlari harus ada tujuan. Lalu dia bilang aku juga bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara bayangkan kalau ada petinju lalu dia latihan tinju, ya lawannya di sini, dia pukulnya di sini. Ya kena wasit, langsung di DO dia. Wasit yang pingsan kok. Kamu harus tahu lawanmu tuh di mana. Kamu bertinju, lawanmu di sini ya kamu pukul di sini. Nah, coba bayangkan kalau petinju itu mukulnya sembarangan. Yang pertama, kehabisan tenaga. Kamu buang kekuatanmu untuk sesuatu yang bukan sasarannya. Itu maksudnya. Ngapain saya khotbah kalau saya itu tidak meyakini bahwa saya juga hidupi apa yang saya khotbahin itu. Saudara ingat, engkau bekerja hari ini. Tapi pastikan engkau sudah buang waktu, tenaga, bekerja mati-matian, dapat uang. Tapi coba pikir, kalau kau nggak masuk surga, kau tuh sama seperti petinju yang memukul sembarangan. Habis tenagamu, habis kekuatanmu, pada akhirnya kau mati, kau tidak temukan mahkota kekekalan itu. Kalau kau itu habis-habisan kerja untuk mencari duit, tapi kau tidak melatih kehidupan rohanimu, imanmu kepada Tuhan, maka kau itu seperti pelari yang itu tadi. Ini garis finishnya di mana? Nggak tahu, pokoknya lari tok aja. Ya pelari goblok itu namanya. Kau tidak akan pernah sampai karena kau tidak tahu finishnya di mana. Ayo kita diberi hikmat Tuhan saudara. Dia bilang bukan petinju yang sembarangan memukul. Kau pukul nggak kena sasaran. Yang pertama ya belum dipukul kau udah pingsan karena tenagamu udah habis. Pukulanmu tuh tidak tepat, tidak kena sasaran. Lalu karena itu dia bilang apa? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kuncinya ayo latih diri kita ini saudara. Waktu kita melatih diri kita, tubuh kita ini kita latih. Disiplinkan tubuhmu supaya nggak marah-marah, nggak khawatir, ya, tidak iri hati. Engkau latih dirimu untuk semakin dekat sama Tuhan, semakin beribadah sama Tuhan, setiap hari dengar khotbah, ya, entah lewat ya baca Alkitab atau lewat mesbah doa, mesbah syukur di Debbie Basir TV. Jangan lupa subscribe.
Ya, itu supaya hidupmu itu, imanmu itu bertumbuh. Nah, kalau kita nggak bertumbuh, sayang saudara, kita ini udah capek-capek, udah susah-susah, tapi kita nggak memperoleh apa-apa, ya buat apa? Saya pengen kita baca, yuk baca 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 10. Kenapa kita harus melatih diri kita seperti yang Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10, saudara. Kita baca bersama, kita lihat di sana firman Tuhan berkata apa? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sampai di situ dulu. Saudara lihat, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi orang sekarang gym penuh karena mau latihan badani, bangun otot, ya. Ototnya biar kering. Anak saya tiap bangun pagi rebus telur, makan telur, nanti siang dada ayam, ya, makan dada ayam ditimbang 500 gram, ya, nanti habis itu makan sayur, malam telur lagi, dada ayam lagi. Saya bilang biar apa deh? Biar proteinnya banyak, ototnya terbentuk. Saya bilang, otot imanmu terbentuk enggak? Dia bilang, wah begini nih kalau punya mak pendeta. Semua disangkutkan sama ayat firman Tuhan. Lalu saya bukakan dia ini, 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, hanya berguna bagi hidup yang sekarang ini. Ototmu bagus, ya cuma selama kau hidup di dunia ini saja itu berguna. Ya, tapi biar ototmu juga kering, kalau Tuhan bilang kau mati besok, ya mati. Mau ototmu sekering apa, kau makan telur 1 hari 6 biji, mau makan dada ayam 1 hari 10 biji, kalau Tuhan bilang hari ini mati, mati. Dan semuanya selesai. Ya, latihan gymmu itu juga sudah selesai. Tapi kalau engkau melatih diri untuk beribadah, ibadah itu mengandung janji. Latih otot imanmu juga, ya, supaya ketika ada masalah nggak kelepek-kelepek, nggak menyangkal Yesus. Banyak orang cuma sibuk melatih otot jasmani. Ya, udah latih otot juga nggak berguna. Saya bilang, kalau kau latih otot tuh biar kuat, latih otot, angkat galon sana. Nah, itu baru berguna hidupmu. Biar kau latih otot, tapi kau di rumah nggak berguna, ngapain? Nggak usah aja. Yang penting hidupmu itu berguna, berdampak. Ya, pakai ototmu itu untuk menjadi berkat, tapi jangan cuma latihan otot. Heran sekarang itu, saudara. Maka gym menjamur di mana-mana. Bagus kau latihan otot itu bagus, tapi ingat, latihan badani terbatas, cuma berguna selama kau hidup di dunia ini. Latihan badani. Tapi setelah kau tinggalkan dunia ini, nggak ada lagi tuh dampak kau nge-gym itu, nggak ada di sana. Ya, karena di surga nggak ada Osborn. Ya, nggak ada, ya, nggak ada. Kau tidak akan dapati lagi di sana. Karena kalau mati sudah tubuh jasmani itu busuk jadi tanah. Ototmu itu busuk jadi tanah. Tapi manusia rohanimu, imanmu, manusia rohmu, itu yang kembali ke sana. Tetapi latihan dikatakan itu latihan rohani. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Kalau kita melatih diri, mendisiplinkan diri seperti Rasul Paulus tadi bilang, menguasai diri dalam segala hal, itu berguna. Yang pertama, untuk kita hidup di dunia ini, kita diberkati Tuhan karena hidupmu berkenan. Yang kedua, itu juga berguna sampai hidup yang akan datang. Waktu kau mati tinggalkan dunia ini, semua latihan rohani itu kau bawa, itu bekal sampai pada kekekalanmu. Sebab ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun sampai hidup yang akan datang. Amin, saudara. Jangan cuma mencintai hal-hal yang duniawi saja, yang jasmani saja, dan kita melupakan hal-hal yang rohani. Ya, saya di rumah itu, saya treadmill 1 hari 30 menit, saudara. Kalau lagi di Jakarta, lagunya apa? Saya putar tuh di YouTube non-stop 90 menit lagu
Hanya dekat Allah saja kami lakukan perkara yang besar. Latihan jasmani dapat, rohani juga dapat. Saya sambil nyanyi, sambil saya imani semua kata-katanya. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nasihat jasmani dan rohani. Lah kalau saudara cuma bangun yang jasmani terus, tapi rohanimu tidak, buat apa? Cuma untuk berguna untuk hidup ini, tapi kau binasa. Tapi ibadah itu mengandung janji. Waktu kita melatih tubuh kita ini menguasai seluruhnya sesuai dengan firman Tuhan, itu mengandung janji sampai hidup yang kekal. Saya tuh heran sekarang saudara, anak-anak muda suka dugem. Heran ya saudara, heran loh. Aduh, duit aja pas-pasan lu, tiap hari lu makan Indomie di rumah, tapi bisa loh ya nabung ya untuk bisa sekali booking tempat 4,5 juta. Mereka ini satu grup, maaf ya, untuk makan aja lu susah, terus lu dugem gitu. Hello, otakmu di mana? Kita ngomong aja begitu ya, kok aneh loh saudara. Dan itu banyak menjamur sekarang. Tapi saya mau bilang, ingat ya, Tuhan tahu loh membedakan waktu kau hidup menghormati Tuhan ya, karena kita tahu bahwa ibadah itu mengandung janji sampai hidup yang akan datang. Dan Rasul Paulus berkata begini, lanjut, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada siapa? Allah yang hidup ya. Dia katakan di sana, kepada Allah yang hidup, juru selamat. Ini ayatnya tolong dilanjutin ya. Udah, nggak dapat ya. Ayat yang ke berikutnya dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama kepada mereka yang percaya. Kita percaya saudara, ayo kita mau sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melatih diri untuk disiplin, supaya hidup kita ini berdampak bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi sesama kita, dan terutama bagi Tuhan. Itu yang paling penting, karena waktu kita berdampak bagi diri kita, bagi sesama, itu pasti juga Tuhan melihat hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Karena itu ayo ya, kejar Tuhan semakin lebih lagi, menyenangkan hatinya semakin lebih lagi, berharap padanya semakin lebih lagi. Amin.